Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat inayah dan taufiknya sehingga kita masih dalam bimbingannya yang merupakan rezeki yang tidak bisa kita nilai jumlahnya karena nikmat iman, ilmu, hidayah, nikmat hikmah, dan nikmat panjang umur. Demikian juga selawat dan taslim kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan bagi kita semua sehingga ada pegangan untuk hidup di dunia, baik itu bentuknya muamalah apalagi ibadah untuk menuju ke akhirat. Yang saya hormati Ibu Dosen Nurul Yusri MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah perbandingan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Ismawati dari Prodi PAI Sarjana Pendidikan Islam, kelas semester 3 Extension, NIREM 1207240030. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan video ujian akhir semester dengan judul Menyusun Model Pendidikan Ideal Indonesia melalui Perbandingan Sistem Pendidikan Dunia dan Negara Muslim. Tujuan video ini adalah menganalisis 3 sistem pendidikan, yaitu Finlandia sebagai negara maju, Malaysia sebagai negara Muslim, dan Indonesia. Kemudian menyusun model pendidikan ideal yang relevan bagi kemajuan pendidikan Islam di Indonesia. 1. Latar belakang masalah. Pendidikan adalah kunci kemajuan suatu bangsa, namun hingga hari ini Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti kualitas guru yang tidak merata, ketinggalan literasi, kesenjangan fasilitas, serta tekanan globalisasi yang semakin kompleks. Untuk itu, membandingkan sistem pendidikan negara lain menjadi langkah penting agar kita dapat belajar dari kelebihan mereka serta mengadaptasikannya sesuai nilai-nilai keislaman dan budaya lokal di Indonesia. Yang kedua, analisis perbandingan pendidikan. 1. Tujuan pendidikan. Finlandia menekankan well-being, kesetaraan, dan perkembangan holistik peserta didik. Malaysia mengutamakan integrasi ilmu modern dengan nilai-nilai Islam melalui konsep insan seimbang. Indonesia bertujuan membentuk manusia beriman, bertakwa, berilmu, serta berkarakter Pancasila. Analisis. Finlandia unggul dalam kesetaraan dan kenyamanan belajar. Malaysia kuat dalam integrasi agama dengan sains, dengan Indonesia sudah memiliki arah filosofis yang baik, namun kurang konsisten di lapangan. 2. Kurikulum. Finlandia menggunakan kurikulum berbasis kompetensi fleksibel dan memberi ruang pada kreativitas siswa. Malaysia menggunakan kurikulum standar sekolah rendah (KSSR) dan kurikulum standar sekolah menengah (KSSM) berbasis nilai Islam, teknologi, dan STEM. Indonesia kini menggunakan kurikulum merdeka, lebih fleksibel berpusat pada murid, namun implementasinya masih belum merata. 3. Sistem evaluasi. Yang pertama, Finlandia hampir tidak menggunakan ujian nasional. Evaluasi dilakukan melalui observasi guru dan proyek. 2. Malaysia masih menggunakan kombinasi ujian dan penilaian formatif. 3. Indonesia sudah menghapus UN, tetapi budaya teaching to test masih kuat. 4. Nilai agama dan moral. Finlandia menekankan etika universal. Malaysia memasukkan pendidikan Islam secara integral dalam seluruh kurikulum. Indonesia menanamkan nilai moral melalui PAI dan profil pelajar Pancasila. Yang kelima, peran guru dan peserta didik. Di Finlandia, guru adalah profesi sangat prestisius, seleksi ketat, dan otonomi tinggi. Di Malaysia,
Guru dipandu standar profesional bersarankan nilai Islam dan teknologi. Sedangkan di Indonesia, guru berperan penting namun masih terkendala pemetaan kompetensi dan beban administratif. Yang nomor 3, sintesis model pendidikan ideal Indonesia. Berdasarkan analisis di atas, saya menyusun sebuah konsep model pendidikan ideal bernama Model Pendidikan Integratif Nusantara berbasis Tauhid, Teknologi, dan Karakter. Model ini terdiri 3 unsur utama. Yang pertama, kelebihan Barat, Finlandia, pembelajaran nyaman dan humanis, kurikulum fleksibel, peran guru yang profesional dan otonom, minim tekanan akademik. Mengapa dipilih? Karena sangat cocok untuk meningkatkan kualitas proses belajar melalui pendekatan humanis. Yang kedua, kekuatan pendidikan Islam Malaysia. Integrasi ilmu modern dengan nilai Islam, menguatkan akhlak sebagai pondasi karakter, moderasi beragama, dan pendidikan moral yang sistematis. Mengapa dipilih? Agar pendidikan kita relevan membumi dan membentuk karakter Indonesia seutuhnya. Secara visual, model ini dapat digambarkan sebagai 3 lingkaran, tauhid, teknologi, karakter yang bertemu pada satu titik yaitu pendidikan Indonesia berkemajuan. Yang keempat, rekomendasi dan harapan. Untuk madrasah, perkuat integrasi sains dan agama, tingkatkan kualitas guru PAI berbasis teknologi, ciptakan lingkungan belajar ramah anak. Untuk sekolah umum, perbanyak pendidikan karakter dan moderasi beragama, kurangi tekanan akademik berlebih, tingkatkan fasilitas digital secara merata. Untuk pesantren, modernisasi manajemen pembelajaran, tambahkan literasi digital dan wawasan global, pertahankan kekuatan akhlak dan kemandirian. Untuk pendidikan Indonesia masa depan, saya berharap Indonesia menuju sistem pendidikan yang humanis, religius, berbasis teknologi, berkarakter kuat, serta mampu bersaing di tingkat global tanpa kehilangan jati diri bangsa. Sebagai refleksi pribadi, proses perbandingan sistem pendidikan ini membuat saya semakin yakin bahwa masa depan pendidikan Indonesia sangat cerah selama kita mau belajar, membuka diri, dan terus berinovasi. Demikian video perbandingan pendidikan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi kemajuan pendidikan Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.